Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Selamat bertemu dalam persekutuan doa pagi hari ini. Semoga melalui persekutuan doa pagi ini kita semua didekatkan satu pada yang lain, dan bersama kita didekatkan pada Tuhan. Dalam persekutuan doa pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah tema tindakan kasih yang nyata, didasarkan pada bacaan dari kitab Keluaran 33 ayatnya yang ke-14. Saudara-saudara, mari kita awali dengan berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, kami amat berterima kasih untuk kesempatan kami berkumpul lagi dalam persekutuan doa pagi saat ini. Kami bersyukur untuk hidup yang Kau karuniakan. Bapa, kami mau merenungkan firman-Mu. Untuk itu kiranya Engkau berkenan berfirman pada kami. Biar Roh-Mu menaungi kami, memampukan kami mendengar suara-Mu, untuk kami memahami kehendak-Mu dan kami wujudkan dalam hidup kami. Mari Bapa, berfirmanlah, kami mau mendengarkan. Dalam nama Yesus Sang Firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, tindakan kasih yang nyata. Tema renungan pagi ini yang akan kita renungkan berdasarkan kitab Keluaran pasal 33 ayat 14. Ayat yang merupakan jawaban Allah kepada Musa yang minta agar Allah memberitahukan kepadanya jalan supaya Musa juga mengenal Allah. Musa minta untuk mendapatkan kasih karunia Allah, minta untuk mendapatkan kemurahan Allah di dalam pergumulan hidupnya. Terhadap permintaan Musa itu Allah menjawab seperti yang tertulis dalam kitab Keluaran yang akan saya bacakan sekarang. Keluaran 33 ayatnya yang ke-14 yang mengatakan, lalu ia, yaitu Allah, berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Saudara-saudara, itulah yang dikatakan Allah kepada Musa untuk mengenal Allah, untuk mendapatkan kasih karunia Allah, seperti yang Musa lakukan, yaitu minta kepada Allah. Maka nas kita mengatakan bahwa Allah sendiri yang akan membimbing Musa. Allah sendiri yang akan memberi ketenteraman kepada Musa. Dan seperti Allah mau membimbing Musa, mau memberi ketenteraman kepada Musa, Allah juga mau memberi ketenteraman. Allah mau membimbing kita semua. Asal kita juga seperti Musa, mau mengenal Allah, punya kerinduan untuk mendapatkan kasih karunia Allah, serta mau berdoa memintanya kepada Allah. Saudara-saudara, seperti Allah membimbing Musa, Allah mau membimbing semua orang, termasuk
Allah mau membimbing kita untuk kita mengenal Dia, mengenal kasih-Nya yang bukan hanya sekedar ucapan, sekedar pemahaman, tetapi untuk mengenal kasih yang boleh kita alami, kasih yang berwujud, kasih sebagai tindakan Allah yang mengaruniakan yang indah, yang baik, yang kita butuhkan dalam perjalanan hidup kita. Karena itu pagi ini saudara-saudara, kita diajak untuk merenungkan tentang hidup yang Tuhan karuniakan pada kita. Kita diajak untuk merenungkan kasih, sebuah istilah yang pasti kita kenal sebagai istilah yang harus disertai tindakan yang nyata. Itulah yang diwajibkan kepada kita, menyadari tindakan Allah terhadap kita, tindakan Allah untuk kita alami dan rasakan. Saudara-saudara, semua itu berarti bahwa melalui tema renungan dan ayat yang mendasarinya pada pagi ini, kita diingatkan bahwa ketika bicara tentang kasih, jangan hanya bicara atau sekedar memberi pemahaman tentang kata itu, tetapi bicara tentang kasih harus berlanjut, harus diteruskan dengan upaya bertindak. Dengan begitu, kata kasih boleh menjadi sesuatu yang nyata, yang boleh kita alami. Jadi melalui ayat dari kitab Keluaran, kita diajak untuk menyadari dan mengingat bahwa kata atau istilah kasih bukan sekedar untuk diucapkan, tapi melalui peringatan yang datang dari Allah sendiri, kita diajak dan diingatkan untuk memahami kata kasih yang harus berwujud dalam tindakan. Sebagai orang beriman, kita sadar bahwa Allah membimbing dan mengingatkan bahwa bicara tentang kasih harus ada lanjutannya, yaitu tindakan untuk kita lakukan. Saudara-saudara, Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, Allah mengasihi dunia ini. Dan kasih Allah akan dunia bukan sekedar ucapan yang asalan, yang tak bermakna, tapi ucapan Allah yang berlanjut dengan tindakan di mana Allah mengorbankan dirinya. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kasih Allah
adalah kasih yang berwujud, kasih yang disertai tindakan, kasih yang menjadikan dirinya manusia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan kata lain, kasih menurut Allah adalah tindakan yang menyelamatkan manusia yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, jadi melalui tema dan ayat yang mendasarinya, sebagai orang percaya kita diajak, kita diingatkan untuk jangan hanya bicara tentang kasih, tapi kata kasih yang kita ucapkan, yang kita bicarakan harus ada lanjutannya. Harus ada tindakan yang mewujudkan pemahaman dari kasih itu. Jadi saudara-saudara, kata kasih harus berwujud secara nyata, berwujud dalam tindakan yang positif yang dibutuhkan oleh kita dan sesama kita, yang dipertemukan untuk kita dapat rasakan dan alami makna kasih itu. Dengan kata lain, kata kasih jika diucapkan saja tanpa tindakan sama dengan omong kosong. Tidak ada gunanya. Sebagai orang beriman, mari berusaha agar pemahaman tentang kasih terwujud dalam tindakan kita. Agar kata kasih yang kita bicarakan dapat dirasakan gunanya oleh orang yang membutuhkannya. Persoalannya adalah, dapatkah kita mewujudkan kasih di dalam tindakan di hidup kita? Sanggup? Dapat? Harus dapat. Harus sanggup. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi seperti Musa. Mari kita minta kepada Tuhan untuk memahami kasih yang bersumber dari Tuhan. Minta untuk kita memahami kasih karunia Allah, dan minta supaya kita ditopang Allah, supaya Allah membimbing kita seperti Allah membimbing Musa. Minta agar Allah memampukan kita mewujudkan pemahaman kasih dalam tindakan yang dibutuhkan oleh kita dan sesama kita, sesama yang Allah pertemukan dengan kita. Dengan mewujudkan kasih yang terjadi karena Allah menolong dan menopang kita. Kasih bukan hanya sekedar ucapan, tapi kasih menjadi sesuatu tindakan yang berwujud, dan kita yang boleh mewujudkan kasih, kita boleh disebut saksi-saksi
Allah. Saudara-saudara, semoga Anda dan saya di dalam perjalanan hidup kita, di mana kita berada dan ditempatkan, kita boleh menjadi saksi-saksi Allah, menjadi pelaku-pelaku firman Allah, pelaku untuk mewujudkan kasih Allah. Sehingga kasih Allah bukan cuma kata-kata yang kita ucapkan, tapi menjadi tindakan yang nyata, yang bisa dirasakan, dilihat, dialami oleh kita dan sesama kita. Amin. Tuhan menolong kita, dan mari kita berdoa, minta pertolongan Allah untuk mewujudkan kasih. Bapa kami yang di sorga, kami amat berterima kasih karena Engkau memberi kami cinta kasih yang luar biasa. Melalui Yesus Kristus, Engkau mengasihi kami. Melalui penderitaan dan pengorbanan kasih di dalam dan melalui Kristus, Engkau memberi kami hidup. Bapa, tolonglah kami untuk boleh memahami kasih karunia-Mu, untuk kami boleh menyadari bahwa Engkau berkehendak supaya kami jangan hanya bicara tentang kasih, tapi mewujudkan kasih sebagaimana yang dicontohkan oleh-Mu sendiri. Topang dan bimbinglah kami untuk memahami pemahaman kasih sesuai kehendak-Mu. Tolong kami dalam memasuki hari ini, dalam bergaul dengan siapapun. Jadikanlah kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, yang boleh menjadi saksi-saksi-Mu dalam hal kasih seperti yang Engkau telah lakukan buat kami. Biarlah hari ini, dimanapun kami ditempatkan dan dengan siapapun kami bergaul, mampukan kami mewujudkan cinta kasih-Mu, sehingga kehidupan kami menjadi berguna buat kerajaan-Mu, berguna buat kemuliaan nama-Mu. Kami menyerahkan diri kami menyerahkan orang-orang yang kami kasihi, kami menyerahkan orang-orang yang membutuhkan cinta kasih-Mu. Bapa di sorga, topanglah kami semua. Kami berdoa untuk setiap kami dalam kebutuhan masing-masing. Engkau kenal kami, kuduskan kami, mampukan kami mewujudkan cinta kasih-Mu. Kami berdoa untuk mereka yang hidup dalam berbagai kesulitan, yang hidup dalam penderitaan, yang hidup di dalam sakit penyakit, yang hidup di dalam kekurangan. Tuhan, topanglah supaya sebagai orang beriman, kami tetap sadar bahwa Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang menopang hidup kami. Biarlah kami mengalami campur tangan-Mu, dan kami boleh merasakan berkat-Mu di balik segala kepedihan dan kesulitan hidup kami. Mampukan kami untuk bersyukur padamu di tengah kegembiraan kami, juga di tengah pengalaman yang tidak menggembirakan kami. Topang untuk kami bersyukur dengan keyakinan
bahwa di balik segala hal yang pahit dan pedih, Engkau hadir untuk memberi kami yang baik. Bapa, kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Kami berdoa untuk lingkungan di mana kami bekerja mencari nafkah. Untuk lingkungan di mana kami disatukan dalam persekutuan gerejamu. Kami berdoa untuk jemaatmu di Gading Indah. Untuk jemaatmu dimanapun. Topanglah kami untuk kami merasakan cinta kasih-Mu, memahaminya, dan boleh mewujudkannya dalam tindakan yang nyata, yang berguna untuk siapapun yang Tuhan pertemukan dengan kami. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Topanglah kami supaya sebagai bangsa Indonesia kami juga boleh memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa supaya sebagai bangsa kami dijauhkan dari sikap keserakahan sehingga cenderung dan jatuh ke dalam tindakan yang kami sebut sebagai korupsi. Bapa, hindarkan kami dari tindakan yang demikian, yang bisa menyusahkan sesama, yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Bapa, jauhkan kami dari kecenderungan korupsi. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan Bapak Presiden. Kami serahkan semua pemimpin-pemimpin dari tingkat yang paling tinggi sampai kepada yang paling sederhana. Topang kami dengan kejujuran untuk mewujudkan cinta kasih yang dibutuhkan oleh semua kami. Bapa, tolong kami memasuki hari ini. Kuduskan kami, jadikan kami hamba-Mu, saksi-Mu, buat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami pohonkan doa kami ini. Terima kasih Bapa. Amin. Saudara-saudara, sampai ketemu lagi di dalam persekutuan doa pagi yang akan datang. Tuhan menolong kita, memberkati kita semua. Sampai ketemu lain kali.